Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Sylvia Sri Rahmatillah, yang insya Allah pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mubtada dan khobar. Nah, penjelasan mubtada dan khobar ini berkaitan dengan penjelasan di video saya sebelumnya, yaitu perbedaan isim ma'rifat dan isim nakirah. Apa kira-kira hubungannya dengan mubtada dan khobar? Oke, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian mubtada dan khobar terlebih dahulu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia teman-teman sekalian, biasanya kita kan sering belajar tentang bagaimana menyusun sebuah kalimat agar bisa menjadi kalimat yang sempurna, kalimat yang dapat dipahami, seperti itu. Nah, biasanya dalam bahasa Indonesia itu ada istilah subjek dan juga predikat ya, untuk bisa membentuk sebuah kalimat yang sempurna. Nah, dalam bahasa Arab juga ternyata ada teman-teman sekalian ya, ada istilah-istilah yang bisa menyempurnakan kalimat yang kita buat, yaitu mubtada dan khobar ya. Agar kalimat yang kita buat bisa menjadi sempurna, maka harus ada mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Kalau dalam bahasa Indonesia, mubtada itu adalah subjeknya. Nah, kalau khobar itu adalah predikatnya. Jadi mubtada khobar adalah subjek dan predikat versi bahasa Arab. Mudah kan teman-teman sekalian? Kemudian apa sih ciri-ciri dari mubtada dan khobar? Oke, kita akan bahas ciri-ciri mubtada terlebih dahulu. Untuk mubtada, ciri-cirinya yang pertama adalah dia harus kata benda atau isim ya, dan biasanya mubtada itu berada di awal kalimat. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah dia harus isim ma'rifat. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang isim ma'rifat. Kalau teman-teman ada yang masih belum paham, boleh silakan cek video saya yang sebelumnya terlebih dahulu ya. Dengan ciri-ciri salah satunya adalah dengan adanya alif lam atau diawali dengan alif lam sebagai bukti bahwa dia itu adalah isim ma'rifat. Kemudian untuk untuk khobar itu sendiri, ciri-cirinya adalah dia harus isim nakiroh ya. Isim nakiroh di video saya sebelumnya dijelaskan bahwasanya salah satu tandanya adalah dengan adanya tanwin. Jadi biasanya khobar itu selalu diakhiri dengan tanwin dan posisinya setelah mubtada. Oke, supaya lebih mudah dipahami oleh teman-teman sekalian, saya akan memberikan contohnya ya. Contoh misalnya ada kalimat at-tilmizu mujtahidun ya, yang mana mubtadanya adalah at-tilmizu. Kenapa at-tilmizu? Karena ada cirinya. Cirinya apa? Cirinya adalah adanya isim ma'rifat, yaitu dengan ditandai kalimatnya diawali dengan alif lam yang menunjukkan bahwa ini adalah isim ma'rifat. Dan at-tilmizu ini merupakan isim ya, atau kata benda. Kemudian mujtahidun ini berarti termasuk ke dalam khobarnya. Kenapa khobar? Karena ada tanda isim nakirohnya. Apa tandanya? Tandanya adalah dengan adanya tanwin di akhir kata mujtahidun. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Jadi at-tilmizu itu adalah mubtadanya dan mujtahidun adalah khobarnya. Jadi khobar itu adalah sebuah kata yang bisa melengkapi kata sebelumnya agar bisa menjadi kalimat yang sempurna. Ini kalau dalam penjelasan bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya kita menulis at-tilmizu saja, maka pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Apa itu at-tilmizu? Ada apa dengan at-tilmizu? Ya, seperti itu. Nah, untuk artinya sendiri, terjemahannya at-tilmizu mujtahidun itu artinya adalah siswa itu rajin. Ya, jadi at-tilmizu itu artinya siswa, mujtahidun artinya rajin. Kalau misalnya kita hanya tulis siswa saja, itu tidak akan menjadi kalimat sempurna atau tidak akan menimbulkan pemahaman. Ya, pasti kita akan bertanya-tanya, ada apa dengan siswa? Kenapa dengan siswa? Seperti itu. Tapi kalau ada penjelasannya atau kalau ada khobarnya, maka kita akan lebih mudah memahaminya. Oh, ternyata siswa itu rajin, seperti itu. Oke, contoh lainnya ya. Misalnya adalah ar-rajulu
jamilun. Ya, ar-rajulu di sini sebagai mubtada'nya, ar-rajulu sebagai mubtada'nya, dan jamilun sebagai khobarnya. Nah, apa artinya? Artinya adalah laki-laki itu tampan. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada mubtada'nya, khobarnya aja, misalnya seperti itu, maka tidak akan menjelaskan kepada kita. Kita tidak akan memahami bahwa itu adalah sebuah kalimat gitu. Pasti akan menimbulkan pertanyaan lagi. Atau misalnya cuman ada mubtadanya aja, gak ada khobarnya, itu juga sama. Ya pasti akan menimbulkan pertanyaan dan tidak menjadi kalimat yang sempurna. Seperti itu. Ya. Nah, ar-rajulu tadi adalah sebagai mubtada, kemudian jamilun tadi sebagai khobar, ya. Mubtada khobar, ar-rajulu jamilun. Kemudian contoh berikutnya adalah al-mar'atu jamilatun, yang mana al-mar'atu sebagai mubtada dan jamilatun sebagai khobar. Artinya apa? Artinya adalah perempuan itu cantik. Nah, teman-teman sekalian, dari ketiga contoh yang saya berikan tadi, ada at-tilmizu mujtahidun, kemudian ada ar-rajulu jamilun, ada al-mar'atu jamilatun. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Ya, selain daripada ciri-ciri yang saya jelaskan tadi di awal. Betul sekali. Ya, salah satu kesimpulannya adalah ternyata mubtada dan khobar itu memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Yakni ketika mubtadanya muannats, maka khobarnya juga muannats. Contohnya tadi al-mar'atu jamilatun. Al-mar'atu dia adalah muannats dengan adanya ta marbutoh, dan juga jamilatun dia muannats. Ya, khobarnya muannats dengan ditandai adanya ta marbutoh. Jadi kedua-duanya sama-sama muannats. Nah, kemudian kalau misalnya mubtada'nya muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Contohnya tadi ar-rajulu jamilun, bukan jamilatun, ya. Yang mana maksudnya adalah ar-rajulu dia muzakkar dan dia posisinya sebagai mubtada, dan jamilun dia juga muzakkar, tidak ada ta marbutohnya, dan dia posisinya sebagai khobar. Jadi mubtada dan khobar dia harus sama dilihat dari segi jenisnya, apakah itu muannats ataukah itu muzakkar. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Insya Allah kalau misalnya ada penjelasan-penjelasan lain yang ingin diketahui oleh teman-teman, akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.